Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan pelarangan sementara ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya termasuk minyak goreng. Moratorium terbit usai penetapan tersangka pejabat Kementerian Perdagangan terkait kasus izin ekspor CPO. Presiden Jokowi menjelaskan larangan ekspor minyak goreng dan CPO ini dilakukan untuk mengantisipasi harga minyak goreng yang melambung tinggi akibat adanya kelangkaan pasokan minyak goreng di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Jauh sebelum larangan ekspor bahan minyak yang dikeluarkan Presiden, pembahasannya sudah dilakukan Menteri Perdagangan dan Komisi 6 DPR saat rapat kerja 17 Maret lalu. Langkah ini diambil untuk melawan mafia minyak goreng yang merugikan masyarakat. Kita sebagai pemerintah, saya sebagai pemerintah tidak bisa kalah dari mafia apalagi spekulan-spekulan yang merugikan rakyat. Itu saya jamin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana permasalahan daripada kebijakan yang diutarakan tadi katanya berganti-ganti. Yang saya katakan kesalahan yang saya tidak bisa prediksi dari saya itu adalah memprediksi bahwa akan terjadi perang yang membuat harga-harga loncat. Itu saya akui sepenuh hati dari hati yang paling dalam. Sepanjang tahun 2022, Indonesia tercatat mengekspor 33,674 juta ton CPO dan turunannya. Tak heran, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng menjadi ironi, mengingat Indonesia adalah produsen crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebagai bahan baku minyak goreng nomor 1 di dunia. Namun sejumlah pihak menyebut kebijakan itu perlu ditinjau ulang. Moratorium dinilai hanya akan menguntungkan pemain besar dan mematikan petani kecil. Dan jika ekspor dilarang, industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi. Pemerintah cukup memastikan barang tersedia dan diawasi dengan baik. Dengan kebijakan DMO, eksportir CPO wajib mengalokasikan 20% ekspornya ke dalam negeri dengan harga CPO yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan yang kuat, sinergi kementerian dan lembaga dinilai sebagai jawaban dari masalah minyak goreng dalam negeri yang selama ini terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya per 28 April 2022 mendatang menuai kontroversi. Dengan pengawasan ketat, DMO 20% sebetulnya dinilai sudah cukup untuk menjaga kebutuhan minyak goreng dalam negeri tanpa harus mengeluarkan kebijakan yang akan menguntungkan pemain besar dan merugikan petani kecil. Sejumlah kalangan menyebut kebijakan itu perlu ditinjau ulang dengan menimbang untung dan rugi. Pemirsa, PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Ferry Anggrijono mengatakan saat ini pemerintah melalui kementerian lembaga terkait dan tengah membahas tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan larangan ekspor minyak goreng. Ferry mengatakan rencananya hasil pembahasan antar kementerian akan segera dapat diumumkan. Harapannya hasil pembahasan tersebut sudah dapat diumumkan pada tanggal 28 April mendatang. Keberanian Presiden Joko Widodo untuk menahan ekspor minyak goreng di saat harga internasional sedang tinggi perlu diapresiasi sebab kepentingan terjaganya stabilitas harga di dalam negeri adalah prioritas utama. Pemirsa, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan. Jokowi menekankan
bahwa dirinya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini. Hal ini agar stok minyak goreng di dalam negeri tercukupi dengan harga yang terjangkau. Apakah langkah pemerintah mengendalikan harga dan pasokan minyak goreng melalui larangan ekspor minyak goreng dan CPO akan serta-merta menurunkan harga di pasaran di dalam negeri? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Nasim Khan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, dan Rino Afrino, Sekjen DPP Apkasindo. Selamat malam Pak Rino. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Rino sudah bergabung bersama kami, dan nanti akan juga bergabung Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Pak Nasim Khan. Pak Rino, langsung saya ingin minta tanggapan dari Apkasindo berkaitan dengan kebijakan larangan CPO yang akan berlaku 28 April mendatang. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, tentu kami sangat prihatin ya dengan kebutuhan itu. Baik, Pak Rino, nampaknya ini ada sedikit gangguan audio ya Pak Rino ya. Pak Rino, ya, bisa jelas mendengar suara saya? bisa. Baik, silakan diulang Pak Rino. Ya, yang pertama terkait keputusan Bapak Presiden, tentu kami mewakili seluruh petani di seluruh Indonesia sangat prihatin sekali Bapak. Jadi kita melihat bahwa dalam 3 hari ini apa yang kami takutkan sangat berdampak kepada kami, yaitu penurunan harga TBS yang secara drastis. Penurunan harga TBS ini menurut data yang masuk ke sekretariat kami. Ya. Dari Aceh sampai Papua di 22 provinsi itu turun hingga 40%. Jadi penurunannya sangat sepihak, dan tiba-tiba juga ada pabrik yang tutup untuk membeli CPO atau TBS dari para petani dan juga menetapkan potongan-potongan dan persyaratan yang begitu sulit. Nah, hal ini tidak diprediksi oleh pemerintah. Saya rasa pada waktu Bapak Presiden memutuskan untuk melarang ekspor CPO dan turunannya. Baik, tapi untuk pemenuhan dalam negeri sendiri, kalau dari sisi para petani, apakah memang terjadi masalah selama ini? Iya, kami dari sisi hulu kan, kami petani itu kan memanen TBS dan menjualnya ke pabrik. Nah, jadi tentu saja pabrik akan mengolah menjadi CPO, dan ada yang diekspor dan ada yang diolah ke dalam negeri. Diolah ke dalam negeri dan juga menjadi komoditi ekspor. Nah, tentunya kami melihat semua sebenarnya sudah berlangsung dengan baik, dan kebijakan yang terakhir dengan melakukan subsidi curah dengan dana BPDPKS itu sudah sangat tepat menurut kami. Baik, apa yang dilakukan oleh Apkasindo ini untuk berlakunya per tanggal 28 mendatang? Seperti tadi Anda sampaikan, ini sesuatu yang tidak menguntungkan bagi para petani. Ya, kami menyayangkan bahwa peraturan teknisnya kan belum turun, Pak. Jadi Betul. dari Presiden mengumumkan peraturan teknisnya belum ada, baik Permendak atau Permen yang lainnya. Namun di pasar, di bawah, sudah secara sepihak semua pelaku usaha menerapkan itu. Posisi tawar kami kan sangat lemah. Jadi ini menyampaikan data tersebut tadi kepada para pemangku kepentingan bahwa ini harus diambil alih, ada solusinya. Kita ibaratkan sudah 3 hari, Mas, kalau 1 hari saja 1 ton, kita ada petani 7 juta hektar. Dengan harga kehilangan angka Rp1.000 kilo, itu bisa 7 triliun per hari, Pak. Petani sawit kita kehilangan pendapatan. Baik, saya ingin ke Pak Nasim Khan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Pak Nasim, dari petani tadi sudah mengutarakan keluh kesahnya, begitu kan? Nah, ini sekarang dari wakil rakyat, karena kita tahu bahwa kebijakan larangan ekspor ini juga erat kaitannya dengan rapat yang dilakukan oleh DPR dan juga Kementerian Perdagangan pada Maret yang lalu, dan kabarnya Komisi 6 DPR RI menyetujui. Ini seperti apa sebetulnya? Silakan Pak Nasim. Pak Nasim, boleh di-unmute audionya? Oke, suara saya didengar? Silakan Pak Nasim. Oke, makasih.
Selamat malam semuanya. Jadi beberapa hari yang lalu sebelum kita reses, kita sudah bertemu raker dengan Kementerian Perdagangan dan kita membahas segala hal tindak lanjut pertanggungjawaban dari Kementerian Perdagangan, dan di situ kita juga sudah memberikan kesimpulan. Memang di dalam raker itu kita memberikan kesimpulan bersama bahwa bila sampai terjadi masalah kesulitan dan permasalahan yang terjadi dalam persediaan minyak, ya kan, ataupun terjadi penyelewengan terhadap CPO kita keluar atau apa, kita mau referensi kepada pemerintah agar bisa mengambil tindakan tegas atau penyetopan untuk ekspor CPO. Itu sudah memang langkah-langkah yang kita lakukan bersama di Komisi 6. Nah, itu semua kita harapkan bisa menjelaskan dalam permasalahan tata niaga kita di internal. Itu, Pak Ajat. Baik, ini kalau berbicara tentang larangan CPO yang tadi disampaikan oleh Apkasindo, ini tidak menguntungkan bagi para petani, apakah itu sudah diperhitungkan? Ya, yang pasti semua pasti ada sisi negatif dan positifnya. Ya kan, pasti petani pun yang dirasakan pasti adalah pengusaha-pengusaha industri atau petani kecil. Itu pasti akan merasakan semua permasalahan penyetopan CPO ini, karena memang sawit kita kan, kita tahu sawit tidak bisa bertahan cukup lama, ya kan, apalagi sampai tidak diproduksi. Itu pasti akan dirugikan industri kecil dan petani kecil. Sedangkan kita tahu hampir 60% pengusaha kita, hanya sekitar 6-10 orang pengusaha besar industri itu hampir menguasai dalam usaha industri dari sawit ini, dan memang sangat menguntungkan industri untuk ekspor. Tetapi sebetulnya jujur Kementerian Perdagangan sudah menata niaga kebutuhan kita, stok kita dalam negeri sebetulnya sudah kita tata, termasuk produksi ekspor kita. Tapi terjadi lagi memang sesuatu itu yang menguntungkan ke luar negeri lebih cepat, lebih duitnya lebih besar, ya itu yang dilakukan. Nah, ini apa langkah yang pemerintah lakukan sekarang adalah paling tidak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu lah, seperti itu ya Pak Nasim ya. Baik, ini mohon maaf Pak Nasim, audionya agak terputus-putus ya. Mohon maaf, nanti kita coba untuk sambungkan kembali. Rakyat kita itu harus diutamakan. Nah, kami yakin rakyat sekarang akan merasakan apa yang dilakukan. Baik, Pak Nasim, nanti kita akan coba perbaiki kembali kualitas audionya. Nampaknya agak kurang jelas tadi apa yang disampaikan, tapi setidaknya dipahami ada dampak positif dan dampak negatif, begitu kan, termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Rino. Pak Rino, ada tanggapan dari apa yang disampaikan tadi oleh Komisi 6? Ya, saya pikir memang tidak sesederhana itu. Bahwasanya bagaimana petani sawit yang ring 1, ring 2 lebih dari 30 juta orang bergantung hidup di situ memang sangat bergantung terhadap naik turunnya harga TBS. Dan harga TBS ini sangat dipengaruhi oleh harga CPO. Nah, CPO kita kan berhitung dengan harga ekspor ya. Jadi kita turunkan setelah dipotong bea keluar, dipotong pungutan. Jadi petani itu sebenarnya sudah terpotong dulu harga TBS-nya gitu. Dengan bea keluar yang besar sekali, $200 per ton, dan juga itu kepada APBN kita sumbangkan, lalu juga pungutan ekspor untuk permajaan sawit dan segala macam. Jadi petani itu sudah jauh turun. Nah, di dalam kebijakan minyak goreng 4 bulan terakhir pun kita juga sudah tertekan gitu loh, dengan DMO 20% dan dengan segala macam. Nah, itu semua kan untuk kita semua agar sama-sama bisa menikmati kebijakan dari pemerintah. Nah, namun di keputusan 3 hari yang terakhir ini memang sangat luar biasa menurut kami, yang tidak dihitung dampak sistemiknya gitu. Jadi siapa yang bisa melindungi petani dari kesewenangan atau kesemena-mena para spekulan harga yang menetapkan sendiri gitu harganya kepada kita, dan sedangkan TBS ini kan tidak bisa ditahan. Baik. Ini masalah perut, ya kan begitu. Baik, Pak Nasim masih bergabung bersama kami?
Masih Iya, Pak. ini urusan Masih. perut para petani. Tolong diperhitungkan juga begitu. Tapi kalau dari Komisi 6 melihatnya dengan kebijakan larangan ekspor yang akan berlaku tanggal 28, apakah ini bisa serta-merta menurunkan harga yang memang juga dikeluhkan oleh masyarakat, Pak Nasim? Ya, jadi yang kita harapkan negara ini hadir di sini maksudnya. Ya, otomatis pemerintah ini akan membuat kebijakan-kebijakan, antisipasi dalam segala hal. Dan ini juga mengingatkan kepada pengusaha-pengusaha. Mereka ada di tanah air negara Indonesia, ya harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah, mendukung program pemerintah, bukan malah mempersulit masyarakat kita. Nah, kita harapkan dengan kebijakan ini bisa diperbaiki tata niaga. Ini harus ada sinergi antara beberapa kementerian, pemerintah, dan pengusaha. Ya, seperti sesuai aturan-aturan undang-undangnya semua sudah jelas sebetulnya. Ya kan, tetapi ternyata realisasinya itu kan kita rasakan tidak begitu adil. Keadilan itu tidak terjadi. Hanya kepentingan profit bisnis yang diperhatikan. Rakyat kita membutuhkan. Nah, otomatis peringatan dari pemerintah ini bisa menggugah hati para pengusaha dan kewajiban sesuai dengan aturan undang-undang ini bisa dijalankan. Nah, otomatis kita duduk bersama, ayo. Bagaimana mengatasi masalah ini? Itu kalau perlu pemerintah harus tegas di sini. Bagaimana dengan industri yang nakal melakukan penyelewengan dan tidak sesuai dengan undang-undang, ya cabut aja HGO-nya. Ya kan, itu kan sudah biasa. Dan kita harapkan dengan keputusan ini pemerintah, bagaimana distribusi kepada masyarakat nanti minyak ini bisa teratasi, bisa dirasakan. Sampai hari ini masih ada beberapa daerah-daerah yang kekurangan minyak, masih ada. Ya kan, bisa kita cek bersama, masih ada, harga juga tinggi, masih ada. Nah, itulah kehadiran pemerintah di sini kita harapkan, dan apa komitmen dari Presiden Jokowi, dan kami sendiri di fraksi PKB sendiri melalui Gus Mohaimin juga selalu mengingatkan bahwa tata niaga ini kita harus benar-benar CPO industri harus dibenahi dengan benar. Untuk jangka pendek kita atur bagaimana kebijakan itu, dan untuk jangka panjangnya nanti bagaimana. Nah, kita duduk bersama nanti. Baik, artinya kebijakan ini ditempuh memang karena ada tadi ya pengusaha-pengusaha nakal gitu menurut Anda, dan akhirnya menjadi rugi juga semua pihak. Terbukti, Pak. Nah, dan itu sampai saat ini terbukti dari awal waktu teman-teman di televisi dan apa menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh kementerian kita, Mendak, oleh Pak Lutfi. Terus terang dalam sejarah reformasi, neraca perdagangan kita pada zaman Pak Lutfi ini bagus, Pak. Bagaimana perdagangan dalam negeri, luar negeri. Hanya masalahnya distribusi atau produsen dari industri ini yang harus kita evaluasi bersama, ya kan? Bukan hanya kepentingan pengusaha-pengusaha besar atau yang disebut oligarki atau mafia atau Netflix dan lain-lain. Kita penting ke masyarakat kita dulu, yang penting itu. Itu yang kita harapkan, dan itu yang diharapkan ke depan. Baik, tapi dalam perhitungan dari Komisi 6 pandangannya, apakah ini juga akan serta-merta menurunkan harga minyak goreng di pasaran, Pak Ana? Harus. Paling tidak kita harapkan dari pemerintah bisa memantau dalam Satgas Pangan ataupun dari pemerintah sendiri, dari Kemendak semua. Kita harapkan ini bisa implementasinya kepada masyarakat, ini bisa berefek, benar bisa dirasakan dengan baik ke depan. Dan itu ada namanya kebijakan jangka pendeknya yang kita harapkan. Dan bagaimana kebijakan jangka panjang itu harus kita tata bersama. Dan tidak lepas dari semua ya, Kemenko, ya Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan semuanya pihak ini harus, karena tidak bisa putus satu jalan saja, Pak. Ini tupoksi masing-masing harus bersinergi dalam mengatasi ini. Otomatis pengusaha produsen CPO juga harus paham, memahami undang-undang, aturan, kewajiban yang harus. Jadi negara hadir dan pengusaha harus ikut negara, bukan negara apa katanya pengusaha, ya kan? Nah, itu yang kita harapkan di sini, penataan itu yang terjadi. Baik, Pak Rino, ini untuk jelang 28 April, hal apa yang bisa Anda ingin sampaikan? Ya, hasil tadi koordinasi kami dengan beberapa kementerian terkait, bahwa ternyata memang bukan CPO yang dilarang, tetapi adalah bahan baku minyak goreng dan olen minyak gorengnya sendiri. Iya. Nah, oleh karena itu kan ini menarik. Ini ditafsirkan di bawah CPO-nya dilarang, Pak Bang Nasim. Jadi, iya, betul. Pabrik itu nggak mau beli buah petani, langsung sepihak gitu. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab di sini untuk menjelaskan ternyata maksud Presiden adalah bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Ini berbeda dengan CPO, kan begitu. Baik, betul. Betul, itu yang perlu diadakan sosialisasi, termasuk langkah-langkah kebijakan dari pemerintah dalam mengeluarkan keputusan pemerintah ini harus diimbangi dengan sosialisasi, memberikan informasi yang benar kepada pihak-pihak perusahaan industri itu, sehingga tidak salah apa yang dimaksud dengan peraturan nanti itu, Pak. Itu saya kira. Baik, artinya memang ini perlu terus untuk dikaji dan dievaluasi ya. Betul. Karena kita tahu juga yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo ini waktunya juga masih tentatif ya. Dalam hal ini juga masih terus dipantau harga di pasaran. Tapi ini singkat saja Pak Nasim,
bahwa ini adalah solusi yang baik menurut Komisi 6? Ya, dan itu sesuai dengan hasil keputusan rakyat kemarin. Bila memang harus dilakukan penyetopan ini, ya moratorium ini harus kita lakukan. Tapi kita, pemerintah saya yakin sudah membuat keputusan kebijakan yang baik untuk kedepannya masa pendek atau masa panjang. Kami harap semua bersinergi, baik dari pihak perusahaan, industri, dan pemerintah, saya kira harus duduk bersama demi kepentingan rakyat, itu yang kita harapkan. Ya, duduk bersama itu yang tentu saja menjadi penting ya, agar mampu melahirkan solusi. Terima kasih Pak Nasim Khan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, dan Pak Rino Afrino, Sekjen DPP Apkasindo, sudah bergabung bersama kami di MNC News Prime. Salam sehat Bapak. Ya. Dan pemirsa, kami akan berlanjut masih dengan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO dengan narasumber lain. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.